Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama pembelajaran ekonomi kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Secara bahasa, ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Menurut Adam Smith yang merupakan bapak ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Penggolongan ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi dibedakan menjadi tiga, yaitu ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ketiga bagian ilmu ekonomi tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Ekonomi deskriptif bagian dari ilmu ekonomi yang tugasnya menggambarkan fakta atau data dari suatu fenomena. Untuk ekonomi teori, mempelajari tentang hubungan antara variabel ekonomi. Ekonomi teori dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro memfokuskan pembahasannya pada perilaku individual dari pelaku ekonomi. Misalnya ketika mempelajari pendapatan seseorang dan perilakunya dalam mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan untuk ekonomi makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala ekonomi secara keseluruhan. Misalnya ketika kita mempelajari pendapatan nasional dan belanja negara. Yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Di sini ekonomi terapan menerapkan teori-teori dalam ekonomi makro dan mikro untuk diaplikasikan dalam bidang tertentu. Misalnya diterapkan dalam pembangunan, perusahaan, pertanian, dan industri lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Misalkan kebutuhan akan ibadah. Kita sebagai umat beragama, apabila tidak menjalankan ibadah, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Semisal, saat ini kalian ingin memakan pizza, namun uang kalian tidak mencukupi untuk membeli pizza, sehingga keinginan kita tidak terpenuhi. Namun, tidak terpenuhinya keinginan kita tersebut lantas tidak mengganggu kelangsungan hidup kita. Macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia yang bermacam-macam secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok, di antaranya ada sandang, papan, dan pangan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini timbul dan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti membeli radio, televisi, ataupun sepeda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Di sini kebutuhan tersier juga disebut dengan kebutuhan untuk kemewahan. Setelah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, sesuai dengan kodratnya, manusia ingin mencapai kepuasan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu timbullah kebutuhan lainnya yang disebut dengan kebutuhan tersier. Contohnya seperti
membeli barang-barang mewah, membeli mobil mewah, rumah mewah, dan kebutuhan mewah lainnya. Kategori yang kedua yaitu kebutuhan menurut waktu. Di sini kebutuhan menurut waktu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut dirasakan pemenuhannya, jadi tidak bisa ditunda. Contohnya ketika kebutuhan akan minuman bagi orang yang merasakan haus dan kebutuhan akan makanan bagi seorang yang merasa lapar. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau tidak harus dilakukan pada saat kebutuhan tersebut dirasakan. Misalnya bagi seseorang yang menginginkan dana pensiun di hari tuanya. Nah, orang tersebut dapat menabung ataupun mengikuti asuransi mulai sekarang. Kategori yang ketiga yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani yang merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jasmani atau badan manusia. Misalnya seseorang yang sedang merasa lapar, membutuhkan makanan untuk membuat perutnya kenyang. Yang kedua ada kebutuhan rohani yang merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh rohani atau jiwa manusia. Kebutuhan rohani itu berkaitan dengan tuntutan rohani seseorang sehingga sifatnya tidak berwujud. Kebutuhan terhadap suatu keyakinan atau agama itu menjadikan seseorang merasa lebih tentram dan memiliki pegangan dalam hidupnya. Kategori yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu yang merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara individu dan pemenuhannya pun juga dapat dilakukan secara individu. Contohnya kebutuhan akan buku tulis bagi siswa ataupun kebutuhan akan seragam sekolah. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kolektif yang merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya itu juga dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan pendidikan. Berikutnya yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Jasa merupakan alat pemuas kebutuhan yang tidak terwujud. Sedangkan barang itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang berwujud. Kali ini kita akan belajar alat pemuas kebutuhan yang berwujud, yaitu barang. Di sini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu barang menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi merupakan barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan, tetapi jumlahnya terbatas. Nah, jumlah barang tersebut itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk mendapatkannya, manusia harus memerlukan pengorbanan. Misalnya, untuk memperoleh makanan, pakaian, dan rumah, manusia harus mengeluarkan uang. Dan untuk memperoleh uang, manusia harus mengorbankan barang, waktu, tenaga, dan pikirannya. Yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga manusia untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Barang bebas ini tersedia dalam jumlah yang banyak, dan manusia dapat langsung mengambilnya dari alam. Misal udara, sinar matahari, pasir di padang pasir, dan air laut di pantai. Kategori yang kedua yaitu barang menurut kegunaannya. Di sini juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Yang pertama yaitu barang produksi yang sering disebut juga dengan barang modal. Barang produksi merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi. Disebut barang modal karena barang ini digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Yang kedua ada barang konsumsi.
merupakan barang yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang siap pakai. Kategori yang ketiga yaitu barang menurut hubungan dengan barang lain. Di sini dikelompokkan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan barang lain. Misalnya, jika tidak ada beras, maka dapat diganti dengan jagung. Nah, untuk barang komplementer merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang akan berguna jika digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Misalnya, bensin akan berfungsi jika digunakan bersama-sama dengan kendaraan. Kategori yang keempat yaitu barang menurut proses pembuatannya. Di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum diolah atau belum mengalami proses produksi. Contoh dari barang mentah misalnya kapas. Yang kedua yaitu barang setengah jadi, merupakan barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum dapat digunakan atau dikonsumsi. Misalnya kapas yang diolah menjadi benang. Yang ketiga ada barang jadi, merupakan barang hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Misalnya pakaian. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan pembahasan materi yang masih sama, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.